Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan masih beranugerah bagi kita untuk dapat kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum merenungkannya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau boleh menganugerahkan kami kembali menikmati satu hari lagi. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat agar dapat mengerti, dan Tuhan juga yang boleh menolong kami dapat melakukannya. Tuhan juga tolong pimpin hamba-Mu yang membawakannya, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi dia, dan boleh berbicara sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, tema perenungan yang saya berikan ialah damai sejahtera Allah. Mari kita bersama-sama membuka dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Mari kita baca sama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, tentu di antara kita sudah sering mendengar kata damai. Biasanya kata ini didapatkan setelah peperangan ataupun ketika kita telah sampai ke suatu tempat yang indah ataupun asri, seperti di pegunungan maupun di tepi pantai. Menikmati indahnya pemandangan di sana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu berarti rukun, tenang, dan tentram. Sedangkan kata sejahtera memiliki arti kata aman, sentosa, dan makmur. Di dalam pemakaian sehari-hari, kata sejahtera atau kesejahteraan sering dihubungkan dengan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Jadi, jika digabungkan, maka damai sejahtera dapat diartikan menjadi sesuatu ketenangan yang cukup, terpenuhi, tanpa berkekurangan, atau damai yang tidak terganggu, tetapi tetap senantiasa dirasakan sepenuhnya di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang telah kita baca tadi merupakan perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa akan ada saatnya ia tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik di dalam kehidupan di bumi. Situasi semacam ini tentu bisa memunculkan kegelisahan dan kegentaran hati. Murid yang ditinggal pergi oleh gurunya tentu akan merasakan gelisah dan dapat kehilangan kedamaian. Namun Yesus tidak asal berpisah dengan mereka. Perpisahan secara ragawi memang harus terjadi. Namun demikian bukan berarti Yesus akan langsung lenyap di dalam kehidupan mereka. Yesus berjanji akan tetap menyertai mereka bukan di dalam kehadiran ragawi, namun spiritual. Kehadiran non-fisik Yesus ini nyata di dalam kehadiran Roh Kudus, Sang Roh Penghibur itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja damai sejahtera seringkali kita artikan dengan memiliki banyak harta, kedudukan, nama baik, kepandaian, stabilnya pekerjaan, atau lancarnya pemasukan di dalam kehidupan ini. Namun pada kenyataannya kita sering mendengar kisah tentang orang-orang yang setelah sukses dan beroleh banyak harta, hidup mereka malah dihantui oleh ketakutan serta kegelisahan akan kehilangan harta atau ditipu oleh orang lain. Bisa jadi juga demi mempertahankan kesuksesan, kita mengambil terlalu banyak waktu untuk bekerja. Waktu kita yang berharga, yang dapat kita berikan untuk keluarga dan beribadah menjadi terabaikan. Akibatnya antara anggota keluarga menjadi penuh kesalahpahaman. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan pun semakin menjauh. Hidup yang seperti ini, kita sebenarnya tahu
bahwa ini tidak bahagia dan jauh dari arti kata damai. Bapak, Ibu, Saudara, hal demikian hanya dapat memberikan damai sejahtera yang bersifat sementara. Hanya damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus saja yang dapat menjamin kita hingga kekekalan. Damai yang dari Tuhan melampaui segala harta atau apapun yang menjadikan jaminan bagi hari depan kita. Ketika kita bergaul semakin intim dengan Roh Kudus, maka penyertaannya dalam setiap langkah hidup kita akan semakin nyata. Kita pun dapat menjadi semakin yakin terhadap janji Tuhan dan percaya bahwa Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan demikian, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan rasa syukur karena dapat melihat dan merasakan betapa melimpah berkat-Nya bagi kita. Hidup kita akan menjadi lebih indah dan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pun juga dapat memakai hidup kita ini untuk menjaring jiwa-jiwa yang dapat mengenal Dia. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kali kita diperhadapkan pada situasi yang melelahkan, menyedihkan, menjengkelkan, ataupun menakutkan, mari kita mengingat akan janji Tuhan Yesus bahwa kita tidak akan pernah menghadapinya seorang diri. Ada Roh Kudus yang akan menghibur dan memberi kita kekuatan, ketenangan, penghiburan, dan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Yesus melalui Roh Kudus tidak akan dapat diperoleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Damai sejahtera yang sejati juga hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus dan memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah yang selama ini menghalangi kita di dalam mengalami damai sejahtera di tengah pergumulan kita? Kiranya Roh Kudus menolong dan dapat memimpin selalu kehidupan kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, boleh kembali mengingatkan kami, menyegarkan kami dengan firman-Mu. Biarlah kami dapat hidup terus berpegang kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Inilah hidup kami, kiranya Tuhan yang sertai dan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.